Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur arus pada rangkaian seri paralel. Nah, saya mempunyai 3 resistor. Ini warnanya sebentar ngeblur ya. Nah, ini warnanya coklat, hitam, merah, berarti 1 kilo. Kemudian ada ini coklat, hitam, coklat, berarti 100. Yang ini ya, coklat, hitam, oranye, berarti 10 kilo gitu nggih. Nah, ini protoboardnya atau project board atau breadboard. Nah, di sini yang untuk yang tengah ini, 2 tengah ini ada tembaganya di dalamnya itu segaris ini. Nah, berarti vertikal gitu nggih. Jadi vertikal nyambung, ini nyambung gitu ya. Tapi kalau ke sebelahnya enggak. Nah, kalau di sini ke sini nyambung enggak, karena ini ada sekatnya toh, jadi enggak nyambung. Tapi ini nyambung. Nah, ini kan ada hurufnya ini. Saya tak balik ya. Nah, ini ada hurufnya A B C D E. Nah, A B C D ini nyambung. Jadi ini nyambung tapi sebelahnya enggak. Nah, kebalikannya yang ini, yang atas dan bawahnya ini. Nah, kalau ini nyambung. Satu garis ini sampai sini nyambung. Tapi dengan atasnya enggak. Jadi ada plat tembaga yang nyambung dari sini ke sini. Nah, kemudian yang ini ke sini nyambung enggak? Enggak. Ya, ini enggak. Jadi putus di sini. Begitu juga yang bawahnya. Gitu nggih. Nah, oke. Kemudian saya coba serikan. Ini yang kecil saya taruh yang ada di depan, yang 100 ya. Duh, bengkok. Ini ya. Kemudian ini yang 1000. Nah, ini karena saya kepengen seri paralel, jadi ini kaki ini dan kaki yang saya pegang ini harus nyambung. Jadi dari sini ke sini. Nah, tunggu. Begitu juga ini. Ya. Dari sini. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini sama ini udah nyambung. Dengan yang ini nyambung enggak? Ya, akan saya sambungkan. Berarti di sini toh. Nah, berarti kan ada satu garis, 1 2 3, ini satu garis. Nah, oke. Udah seperti ini. Resistor tidak ada pole-nya atau tidak ada kutubnya ya. Jadi bebas. Loh, sorry, bengkok. Nah, macam ini. Oke. Nah, kemudian kita kasih daya dengan ini. Mungkin kita kasih sekitar 9 volt atau 5 volt gitu ya. Ini tidak ada anunya ya, tidak ada digital voltmeter analog, jadi ini susah bacanya kayak gini. Nah, ini saya cek dulu, ini saya menyalakan. 0 ya. Ketutupan kabel. Dikasih 9 volt juga nggak apa-apa. Kalau jenengan punyanya baterai kotak toh. Kemarin kan sarannya kalau yang belum punya adaptor pakai baterai kotak. Ini saya set ke 9 volt ya. Nah, udah ini. Saya set ini 9,2. Nah, mau persis ya agak sulit. Ini kita masukkan yang positif tentunya dari sebelah kiri gini nggih. Bebas sih sebenarnya mau yang positif yang mana, tapi ini saya kasih di sini aja gini. Jadi saya dekatkan. Nah,
ini kabel positifnya itu harus gandeng ke kaki yang ini nggih. Jadi saya kasih ke sini. Oke. Kemudian yang negatif ini gandeng ke dua kaki ini ya, kedua kakinya ini. Jadi saya masukkan di antara ini, sela-selanya ini. Nah, kira-kira drop nggak tegangannya? Biasanya drop tapi sedikit. Kita cek ya, sini dan sini. Yalah. Oh, ternyata enggak. Ya, enggak drop. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah mengukur arusnya, ya kan? Yang namanya mengukur arus itu kan pasti di rangkai secara seri ya. Nah, jadi di sini ini kakinya ini nanti saya pindah ke sini, ke sebelah kiri dulu. Jadi ini kan nyambung semua, ini ke sini, kemudian ketiganya ini nyambung baru ke sini. Nah, saya kepengen ngukur arus yang ada di R ini. Caranya gimana? Boleh dari sini atau dari sini, dari sebelah kanan atau kirinya boleh. Nah, kita coba dari sebelah kirinya biar gampang. Caranya gimana? Ini saya cabut, kemudian saya pindah di sini. Ya. Nah, tapi ini tidak saya masukkan semua, jadi ini masih ada ada kawatnya di sini, biar nanti untuk ngukur kan. Nah, ini kemudian yang digital ini saya arahkan ke ampere meter. Nah, awalnya kita hitung dulu yang pasti ini. Kita hitung R total, kemudian arus yang ada di sini kita hitung dulu ya. Nah, setelah kita hitung kan kita tahu perkiraannya berapa. Nah, baru kita menentukan menentukan ini arusnya, gitu ya. Skalanya, maksudnya skala arusnya. Saya pakai yang 200 mili dulu, ya. Kemudian, nah ini tidak boleh terbalik. Nah, Pak, ini di sini kan ada 10A. Kenapa nggak pakai yang ini ya? Karena ini untuk yang skala yang 10A. Mana 10A ya? Nah, ini 10A. Khusus untuk ini. Kalau yang lain ini enggak pakai yang ini mili ampere toh. Ini kan ada tulisannya MA, ya kan? Nah, di sini yang pakai mili semua. Pakai ini. Mili dan mikro pakai ini. Kalau ini hanya untuk yang 10A. Oke. Nah, ini tidak boleh kebalik. Jadi yang merah ini ke sini sumbernya. Kemudian yang yang hitam ini ke sini. Sambung ini, ya. Nah, itu berapa itu? 9,1 atau 0,2 mili. Oke. Jadi ini bisa kita kita turunkan gitu. Kalau seumpama kita nggak tahu arusnya, belum kita hitung, nah caranya ya kita pakai yang paling besar dulu. Tapi kenapa nggak pakai 10A? Ya nggak mungkin kalau ini 10 ampere kan kita bisa logika saja gitu. Nah, ini karena kemarin kan ada kesalahan batas ukur ya. Nah, ini kita pakai batas ukur yang paling mendekati. Kalau pakai 2 jelas enggak memenuhi karena tadi 9 toh. Nah, ini pakai yang di atasnya 9 tapi paling dekat. Nah, ini arusnya adalah 9, berapa ini? Sebentar. Nah, 9,1 seumpama gitu ya. 9,1 mili ampere ya. Gitu. Kita catat gitu ya. Jadi nanti dibandingkan antara perhitungan dan pengukuran. Oke, arus utama yang ada di sini itu sudah 9,1 mili ampere. Nah, sekarang kita mau ngitung arus yang di atas ini, R atas. Caranya gimana? Ya, cukup ini kita kita pindahkan lagi ke sini. Ya, seperti tadi, ya. Jadi ini sama ini nyambung. Oke. Kemudian ini kita putus. Yang atas kita putus, sorry. Nah,
Yang atas ini kita putus, kita geser ke sebelah kirinya. Nah, jadi ini tidak nyambung kemanapun. Ya, ini tidak nyambung, sorry, nggak kelihatan ya. Ini tidak nyambung kemanapun. Gitu nggih. Nggak nyambung ke sini, nggak nyambung ke sini. Nah, ini tapi ini sama ini nyambung, ini sama ini masih nyambung. Nah, kemudian ini kita sambungkan pakai apa namanya? Ampere meter tadi. Sama. Harusnya pasti lebih kecil ya, karena dibagi toh. Tadi sini 9,1 dibagi ke atas dan ke bawah. Nah, ini kita tempelkan di sini atau di sini juga boleh karena ini sama ini nyambung ya. Oke, tempel di sini. Kemudian yang ini tempel yang ini. Dari atas guys. Nanti ngalang-ngalang. Nah, 7, oh sorry 4 ya. Nah, biar sorry ini kabelnya ngeluntung-luntung ya. Coba ini dan ini. Berapa itu? 8,39 mili ampere. Catat ya. Berarti yang ke atas ini, supaya ini R1, ini R2, ini R3. Berarti yang ke R2 ini adalah 8, berapa tadi? Oh, terbalik. Kalau kebalik minus tadi ya. 8,39 mili ampere. Kalau kebalik ini minus nanti. Duh. Tapi minusnya tidak seakurat yang positif tadi ya. Kalau digital bisa minus, tapi kalau analog nggak bisa. Oke, 8,3 tadi ya. Oke, sekarang 8,4. Ya, ini adalah yang R2 8,3 atau 8,4 mili ampere. Oke. Nah, sekarang ini saya sambungkan lagi ke kaki yang ini. Oke. Kemudian sekarang kita ngukur yang R3 yang di sini. Nah, berarti ini saya diskoneksikan. Kemudian saya kasih ke lubang yang sebelah kanannya, jadi tidak terhubung. Ini dan ini tok yang terhubung. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan ini. Sambungkan menggunakan ini ampere meter ini. Nah, berapa? Nah, 0,8. Kecil sekali ya. 0,8 berarti kita bisa pakai yang 2 mili ya. Gitu. Nah, 0,845 mili yang ke bawah ini ya. Nah, kenapa kok ini kecil ya? Karena kan ini resistannya lebih tinggi toh. Jadi arus yang mengalir pun lebih kecil. Itu nggih. Itu cara mengukur arus pada setiap resistor. Ini saya kembalikan lagi. Nah, jadi ini sudah arusnya dari sini. Ini ya, dari sini, kemudian di sini mencabang ke R2 dan R3. Sini baru kembali lagi ke ground. Gitu nggih. Oke, ini yang menggunakan digital. Bagaimana yang analog? Ini saya menggunakan analog yang beda lagi. Ini mereknya Winner, ini agak susah nanti pasti bacanya ya, karena apa namanya pakai jarum dan kecil-kecil ini skalanya. Perlu dikalibrasi enggak? Kan yang kalibrasi hanya ohmmeter aja. Enggak kelihatan ya ini ya. Ini memang merahnya tintanya agak. Oke, ini yang AC, kemudian yang DC ini tadi. Tadi kan arus yang utamanya sekitar 9,3 mili ya. Ini kita pakai yang 30 aja. Oke, 30 mili berarti kita skalanya menggunakan yang 300 ini ya. Nah, nanti kalau 9 berarti di sini nih. Sekitar sini sebelum 100. Nanti gitu, oke. Ini coba kita lepas dulu nih yang sebelah sini. Sama mengulang seperti tadi. Tapi ini cuma pakai analog gitu aja. Nah, tunggu sekitar ini kok di sini 100 lebih, berarti 100 mili lebih malah di sini.
Ini 1 mili lebih di sini. Yang bener yang mana? Ini sama-sama multitesternya sama-sama kurang bagus gitu. Jadi kita tidak bisa percaya keduanya. Tapi setidaknya kan mirip-mirip. Tadi kan 9,39 ya. Yang di sini tadi 1, itu ya. Nah, oke. Mungkin sekarang sudah lebih jelas. Nah, segitu. Oke. Kalau kebalik gimana? Nah, kalau kebalik ya pasti jarumnya mentok ke kiri. Kita coba aja. Nah, ya toh. Jangan terlalu lama, nanti servonya motor yang di sini nanti bermasalah. Nanti rusak lah. Oke, tadi di sini sekitar 1, ya. 1, lebih sedikit mili ampere. Kemudian ini saya sambung lagi. Sudah bengkok. Oke. Kemudian ini saya lepas yang atas ya, bagian atas dulu yang R2. Gini. Tadi kan sekitar 8 ya, 8. Sebentar. Aduh. Mungkin ininya kurang metek ya. Oh, sudah pol ya. Coba nggih. Kita coba lagi. Nah, itu ya mungkin sekitar 8 lebih ya, 8 lebih itu nggih, 8 lebih sedikit. Nah, itu yang R2. Lebih sedikitnya nanti jenengan silahkan dikira-kira sendiri loh nggih. Karena ini kan saya agak sulit kalau sambil nyoteng ini. Harusnya bener-bener mendekatkan matanya ke ini, ke jarum. Nanti kalau saya mendekatkan kepala saya ke jarumnya itu nggak kelihatan di kamera. Yang kelihatan kepala saya malah. Blurung ya. Oke, sekarang yang R3 ya. Kita coba. Sedikit sekali ya, karena tadi 0,8 toh. Kalau ini di sini 0,1 di sini, 0,1 lebih, mungkin 0,15 mili kalau di sini ya. Oke. Yang benar yang mana? Semua benar, gitu aja. Karena memang tidak begitu presisi semua ini alat ukurnya. Ini mereknya Winner, ini mereknya Helles ya. Oke. Jangan lupa di off kan. Ini juga jangan lupa di off kan. Ini. Nah, setelah tadi selesai mengukur ya dari rangkaian ini. Nah, silahkan Anda hitung arusnya, hitung R totalnya, hitung IR2. IR2 berarti di sini. Kemudian hitung IR3 yang ini. Nah, kalau yang R1 apa ini? I total ya. Jadi yang melalui I1 R1, arus yang melalui R1 itu I total ya. Itu. Atau boleh juga IR1 juga boleh sih. Nah, setelah Anda hitung, nah kemudian silahkan Anda tulis tadi hasil pengukurannya. Jadi di sini kan dihitung, ya, dihitung, kemudian ditaruh sini. Jadi perhitungannya tetap ditulis, ya. Perhitungan tetap ditulis di kertas. Kemudian silahkan Anda taruh sini hasilnya, ya. Setelah itu baru dibandingkan dengan pengukuran. Itu, ya. Berapa persen selisihnya, ya.
Rumusnya apa Pak untuk persen? Ya jelas, yang kalau persen ya apa namanya, selisih dari perhitungan ini ya toh. Selisih dari nilai perhitungan dan pengukuran ya dibagi dengan perhitungan dikali 100%. Itu nggih. Jadi selisih ini kemudian dibagi dengan perhitungan dikali 100%. Nah, itu kan rumus anak SD toh. Nah, oke. Ini dulu. Nanti kemudian silahkan di scan. Setelah di scan dikirim melalui Elita. Oke, cukup sekian tutorial bagaimana cara mengukur arus pada rangkaian seri paralel. Terima kasih. Semoga bermanfaat.